Dibuka ininya, Rolinda unmute, di unmute. Ya, 2 Samuel 22. 5 ayat. 2 Samuel 22 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ayat 2, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 5, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Amin. Ayat 6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat 8, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya. 9, asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 10, ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Amin. 2 Samuel 22 ayat 11. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. 12. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. 13. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. 14. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. 15. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Amin. Ayat 17. Ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Dona. 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ibu Mensi. Ayat berapa, Bu? 26 sampai 30. 26. Terhadap orang yang setia engkau setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati
supaya mereka kau rendahkan. Karena pelitaku ya Tuhan, dengan Engkau aku berani menghadap gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Ayat 31, Adapun Allah jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? 33, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata. 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. 35, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Amin. Tiga enam, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. 37, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. 39, aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Amin. Ayat 41, kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka aku binasakan. 42, mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. 43, aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. 44, dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. 45, orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Amin. Bu Kristina, 46. 46, orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. 48, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. 49, dan yang telah membebaskan aku dan pada musuhku, dan engkau telah meninggikan aku dengan mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Amin. Terus Bu sampai 51. Baik. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Amin. Bu Rahayu, 2 Samuel 23. Kita baca. 2 Samuel 23. Dua Samuel pasal 23. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakob, pemazmur yang disenangi di Israel. 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. 5.
Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Amin. 6. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. 7. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Pahlawan-pahlawan Daud. 8. Inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud. Isyabal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 9. Dan sesudah itu Eleazar anak Doda, anak orang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada petangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Amin. Amin. Bu Saya Linda? Ibu Joli ya. Ya, Ya, baik, betul, Bu terima Linda. kasih. Saya lanjut dengan ayat 11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 13, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Goa Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14, pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ayat 15, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Amin. 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, akan mempersembahkannya sebagai curahan kepada Tuhan. 17 katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. 18, Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. 19, bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. 20, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Amin. 2 Samuel 23 ayat 21, pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. 22, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira.
dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. 24, Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. 25, sama orang Harod, Elika orang Harod. Amin. Ayat 26, Heles orang Palu, Ira anak Ikes orang Tekoa. Maaf, saya ulang. Ayat 25, sama orang Harod, Elika orang Harod. 26, Heles orang Paltri, Ira anak Ikes orang Tekoa. 27, Abisel orang Anatot, Membunai orang Husa. 28, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa. 29, Helab anak Baana orang Netofa. Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin. 30, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gas. Amin. 31, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim. 32, Eliahba orang Salbon, Yasen orang Guni, Yonatan. 33, anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari. Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ehitofel orang Gilo. 35, Yesrai orang Karmel, Pairai orang Arbi. 36, Zigal bin Nathan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Amin. Kita lanjut ke Filipi pasal 3. 24 belum? 24. 2 Samuel 2 24. Samuel. Oh, Ya, 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Ya, Bu Ida, silakan. 2 Samuel pasal 24, pendaftaran dan hukuman. 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Bersheba. Adakala pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? 4, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat 5, mereka menyeberangi sungai Yordan lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yazer. Amin. Ayat 6, kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. 7, kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yakub di Berseba. 8, setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. 9.
Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Amin. Ayat 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Pelihat Daud demikian. 12. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari dan sampai Bersieba 70.000 orang. Amin. Kristina. Ayat 16. Ya. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka mensalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat-malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikianlah sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba itu, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. 18. Mesbah didirikan dekat Yerusalem, Tuhan berhenti. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Aurana, orang Yebus itu. 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkannya Tuhan. 20. Ketika Aurana menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya, mendapatkannya, pergi dengan Aurana keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Amin. Saya masih di jalan. Oke, saya ya 21. Bertanyalah Aura, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. 22. Lalu berkatalah Aura kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. 23. Semuanya ini, ya raja, diberikan Aurana kepada raja. Aurana berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. 24. Tetapi berkatalah raja kepada Aurana, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya.
Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu pun dengan harga 50 shikal perak. 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri ini dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Lanjut ke Filipi 3. Silakan Bu Linda. Di unmute kali Linda, Filipi 3. Bu Linda, ya, Filipi 3. Filipi 3 ayat 1, kebenaran yang sejati. Ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percayaan pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Amin. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan dan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku
Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Tanggung Bu, 21 itu dihabisin. Bu Ati. 21. Di-unmute, Bu. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. 2. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Amin. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Amin. Bu Ance? Nona Ance? 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2
1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Amin. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai membaca 2 Samuel dan Filipi ya, semua ayat yang terakhir. Kita minta panduan Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam hati kita masing-masing untuk siap kita Matanya sharing. kenapa merah? Baik Ibu-ibu, kita sudah membaca 2 Samuel 22, 23, 24 ya. Sedikit saya ringkas ya 2 Samuel 22 ini. Jadi 2 Samuel 22 ini Daud ya. Daud kan kita tahu semua tulisan-tulisan dia itu ada di Mazmur ya. Nah, demikian juga 2 Samuel 22 ini ya lebih kurang sama dengan Mazmur berapa? Mazmur 18 ya. Di sini kita bisa lihat di ayat 2 sampai 4. Di situ ada kata-kata Daud menyebut Tuhan sebagai pelindungku, gunung batuku, kota bentengku, tempat pelarianku, perisaiku, penyelamatku. Nah, ini ya sebenarnya menggambarkan bahwa sejatinya keamanan yang benar-benar sejati itu adalah datangnya dari Tuhan gitu ya, dari ayat 2 sampai 4 ini. Dan kita temukan juga ini ada disebutkan juga
di kitab Mazmur ya. Nah, lalu di ayat 5 sampai 20 di sini Daud menceritakan bahwa dia dalam bahaya besar ya. Kita bisa baca sesungguhnya gelora maut mengelilingi aku, lalu perangkap-perangkat maut ya, kita bisa lihat 5 sampai 20 di sini Daud menceritakan tentang kondisi dia dalam bahaya besar. Lalu dia berseru kepada Tuhan, dan di mana Tuhan itu datang dengan kuasanya dan menolong Daud ya. Lalu di di ayat 21 sampai 28 di sini Daud berbicara tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan ya. Di sini itu sama seperti juga teguran bagi kita ya, bahwa kita itu sama seperti Daud itu tidak sempurna ya. Manusia pun tidak ada yang sempurna ya, tetapi kita selalu berusaha ya. Kita membaca firman ini supaya kita berusaha menjadi baik ya, menjadi benar dan berusaha untuk setia dan tidak meninggalkan Tuhan ya. Dan demikianlah juga ungkapan-ungkapan Daud di di ayat 21 sampai 28 gitu ya. Nah, jadi secara umumnya ya pasal 22 ini menyampaikan satu pesan kepada kita ya semua ya ibu-ibu ya, bahwa di dalam tekanan ya, di dalam ketakutan ataupun mungkin kita punya musuh gitu ya di dalam hidup kita ya, pergumulan-pergumulan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat di sini respon Daud itu bagaimana? Dia berseru kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, demikian juga untuk kita. Ketika kita punya tekanan dalam hidup, punya masalah gitu ya, maka respon kita yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan dahulu dan terus menjadi pengingat bagi kita seperti halnya Daud, bahwa keberhasilan dan kemenangan Daud itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Nah, ini juga pengingat bagi kita bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, terutama ketika kita mencapai satu puncak kesuksesan, ingatlah ya, itu bukan karena kuat gagahnya aku, bukan karena diri kita, tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya gitu ya. Lalu di pasal 23, nah di pasal 23 ini mengenai perkataan atau pesan-pesan Daud yang terakhir gitu ya, bahwa di sini kita bisa baca ya bahwa raja atau pemimpin itu dia memerintah dengan takut akan Tuhan, serta jadilah raja yang atau pemimpin yang adil gitu ya. Lalu pemimpin yang benar itu akan membawa pada kehidupan, kepada terang, lalu menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi kita bisa baca di situ bagaimana perkataan-perkataan atau pesan-pesan terakhir Daud. Bagaimanalah seharusnya seorang pemimpin itu ya. Pemimpin itu juga dia takut akan Tuhan seperti terang pagi waktu matahari. Gimana coba ayat 3 sampai 4 itu? Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, dan sesudah hujan membuat kilauan, Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput di tanah muda. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin ya. Jadi pemimpin yang takut akan Tuhan itu dia gambarkan seperti di ayat 3 sampai 4 ini ya. Nah, lalu di berikutnya di 8 dan seterusnya ini, di sini dibuat list daftar-daftar pahlawan Daud ya. Bisa dibaca ya tokoh-tokoh penting selama masa kepemimpinan Daud dan yang berjuang bersama dia. Lalu di pasal 24, nah ini di sini nih yang pasal 24, kembali lagi Daud membuat satu hal yang membuat murka Tuhan sehingga ada penghukuman lagi kepada dia. Dan luar biasanya Daud itu punya besti yang selalu menegur dia untuk mengingatkan dia. Yoab namanya ya. Di situ kesalahannya Daud adalah dia menghitung rakyat Israel ya. Jadi dia menceritakan tentang sensus, pasal ini menceritakan tentang sensus yang dilakukan oleh Daud dan akibatnya itu bagi bangsa Israel ya. Jadi Daud itu memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah pasukan Israel dan Yehuda.
Nah, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa si Daud itu menggunakan kekuatannya sendiri, ya, bukan Tuhan. Nah, di sini Yoab merasa ini tidak baik dan dia mencoba menegur Daud. Nah, kemudian apa? Daud itu ketika ditegur Yoab, dia sadar dan menyesal. Sama persis seperti ketika kita membaca mengenai apa dosa-dosa yang dilakukan Daud sebelumnya, ya. Yoab yang menegur dan kemudian Yoab menyadari dan kemudian dia menyesal. Kita lihat dia menyesal di 24 ayat 10. Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku ini sangat bodoh, gitu ya. Nah, di sini kemudian Tuhan itu memberi 3 pilihan hukuman kepada Daud melalui Nabi Gad, ya. Di sini kita bisa lihat 7 tahun kelaparan, 3 bulan kalah dari musuh, 3 hari penyakit sampar. Di sini mengerikan ya bagaimana penyakit itu melanda Israel dan banyak orang meninggal, ya. Tetapi luar biasanya lagi Tuhan itu menyesal. Saya baca tadi di ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya Yerusalem untuk memusnahkan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, gitu ya. Nah, jadi Daud membeli tempat itu dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah itu wabah itu berhenti. Mesbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Nah, ini ya, daerah ini yang dibeli oleh Daud. Lalu kita pindah ke Filipi. Kita pindah ke Filipi, ibu-ibu, ini pasti banyak yang senang nih. Segala perkara, ku tanggung di dalam Dia, ya. Kita diingatkan lagi ya, kadang-kadang kita lupa di mana ya, Filipi. Nah, ini Filipi 3 nih ya. Jadi tema utamanya Filipi 3 ini mengenai Kristus, ya. Jadi mengenal Kristus itu lebih berharga daripada apapun ya di Filipi 3 ini. Nah, kita harus hati-hati di sini. Paulus itu memperingatkan kita semua, ya, maksudnya jemaat ini termasuk juga kita, terhadap ajaran palsu dan juga kesombongan rohani, ya. Jadi sama seperti juga kemarin itu yang kita bahas ya mengenai hati-hati terhadap pencapaian status ataupun kebanggaan, ya, yang dianggapnya itu rugi dalam tanda petik daripada mengenal Kristus, seperti itu. Lalu di pasal 4 ya, nah ini yang paling menyenangkan nih. Tema utamanya di sini bagaimana hidup dalam damai, sukacita, dan kecukupan di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya silakan ibu-ibu sharing rema ya, pembelajaran apa yang diambil, berkat apa yang didapat ketika kita membaca 5 pasal, 3 di Lama dan 2 di Perjanjian Baru. Monggo silakan, siapa yang punya rema boleh berbagi. Bu Dona, Bu Rayu, Dona silakan. Shalom semuanya ibu-ibu. Shalom. Mungkin saya mau bahas dari yang Filipi 3 ayat 10. Di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, ayat ini merupakan salah satu dari ayat favorit saya. Di sini dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, seperti kita tahu juga, Tuhan Yesus Kristus itu mati bukan karena dosa, dan juga Dia juga mati bukan karena memberontak kepada Tuhan. Maksudnya kita menjadi serupa di dalam kematian Kristus. Maksudnya kematian Kristus itu benar-benar menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Jadi penyerahan total Kristus kepada Bapa, penyerahan yang total
yang sempurna kepada Bapa. Kita juga bisa lihat dari kisah waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus bilang di Lukas 22 ayat 42, Tuhan Yesus bilang, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, di situ Tuhan Yesus benar-benar menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Ini benar-benar merupakan penyerahan total yang sempurna. Terus ketika Tuhan Yesus mati juga, di Lukas 23 ayat 46 juga, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di sini jelas terlihat, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Jadi benar-benar kematian Kristus itu maksudnya adalah penyerahan total yang sempurna Tuhan kepada Bapa. Biarlah bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi, kata Tuhan seperti itu. Nah, terus seperti kita juga tahu yang kisah di peristiwa di Taman Eden. Ketika peristiwa di Taman Eden terjadi itu sebenarnya masalah utamanya itu bukan di buahnya, tetapi manusia itu kan punya kehendak free will. Nah, manusia itu mengikuti kehendak pribadinya, jadi tidak mengikuti kehendak Tuhan. Menjadi serupa di dalam kematiannya, di sini maksudnya setiap manusia kita memiliki kehendak. Kehendak kita itu, setiap manusia itu punya kehendak, kita punya kehendak free will. Maksudnya di sini kehendak kita tidak hilang, tetapi kehendak kita itu ditransformasi menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Seperti yang kita tahu juga di kitab Roma kan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah transformasi oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, kemudian berkenan, kemudian yang sempurna. Nah, seperti itu kehendak Allah. Nah, ketika kita udah ditransformasi, dengan itu kita bisa berada di pada kehendak Bapa yang sempurna. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengalami transformasi kehendak kita supaya menjadi serupa dengan kehendak Tuhan, ya lewat proses hidup sehari-hari, dan tentunya yang paling penting itu lewat membaca firman, intimasi dengan Tuhan, dengan doa, terus dengan pertobatan setiap hari, dan juga yang paling penting itu kita juga belajar untuk wait on God, seperti Paulus, seperti Daud. Mereka juga orang-orang yang selalu belajar untuk wait on God, untuk menyelaraskan kehendak kita, sehingga kehendak kita sempurna dengan kehendak Bapa di surga. Nah, oleh karena itu, akibatnya di ayat 11, yang Paulus bilang juga, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan oleh karena itu, dengan kita proses disalibkan, mati, dan dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, setelah mati baru bangkit. Nah, di sini oleh karena kita udah menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, oleh karena itu dengan kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus, kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, kuasa kebangkitan itu kan misalnya seperti, untuk kuasa kebangkitan itu juga bisa kita lihat bagaimana termanifestasi dengan menghasilkan mujizat, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa. Tapi kan di sini juga Tuhan itu sebelum kita melihat suatu terobosan atau suatu jawaban dari mujizat itu, Tuhan itu lebih tertarik, lebih mengerjakan dulu di bagian dalam kita, supaya kuasa kebangkitannya itu bekerja dengan keluar dengan sempurna. Oleh karena itu, di dalam dia itu kerjakan di dalamnya kita dulu. Dan setelah itu baru kuasa kebangkitan itu bekerja dengan sempurna. Kuasa kebangkitan itu kan seperti oleh kuasa kebangkitan itu kita menang atas dosa, terus bangkit dari kegagalan, kemiskinan, keterpurukan, terus hidup menjadi manusia baru. Terus kan oleh kuasa kebangkitan itu juga kita kan punya ketenangan ketika kita menghadapi tekanan, dan
keluar timbul iman, pengharapan, sukacita, meskipun kita belum melihat apa yang kita doakan itu terjadi. Lalu kemudian oleh kuasa kebangkitan itu kan kita dimampukan juga, misalnya ada orang yang menyakiti kita tetap bisa mengasihi, dan juga kita oleh kuasa kebangkitan itu kan kita juga misalnya juga mengampuni orang yang sudah mengkhianati kita. Intinya jadi oleh kuasa kebangkitan itu yang Tuhan juga kerjakan di dalam kita itu keluar menghasilkan suatu buah-buah roh. Karena kan fokus Tuhan itu juga kepada kekekalan. Jadi benar-benar ini Roh Kudus, peran Roh Kudus juga, Roh Kudus yang ada di dalam kita juga yang mengerjakan sampai kita benar-benar disalibkan, mati, kehendak kita diselaraskan dengan kehendak Kristus, lalu dibangkitkan, dan kuasa kebangkitan itu benar-benar boleh bekerja sempurna di dalam kita seperti itu. Karena kan kita juga hidup di dunia ini juga, fokus kita itu kepada kekekalan, ya seperti di ini juga di Filipi 3 ayat 20. Di sini juga tertulis karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini Filipi 3 ayat 20 karena kewargaan kita adalah di dalam surga ini juga berbicara mengenai posisi seperti itu. Nah, oleh karena itu juga sebagai akibatnya juga janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena pewahyuan dan oleh karena hidup menyatu dengan Kristus, oleh karena itu kita bisa mendapatkan menghasilkan di dalam diri kita itu suatu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membuat kita juga bisa tenang, bisa tetap damai, meskipun di dalam suatu badai, di dalam suatu pergumulan, di dalam suatu tekanan hidup. Dan yang pada akhirnya juga yang di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus Yesus, yang memberi kita kekuatan. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita percaya semuanya itu kita dapat menanggungnya di dalam Kristus. Karena kita juga tahu roh yang ada di dalam kita juga, yaitu roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Juga setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu juga kan tidak melebihi kekuatan, karena pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Paling itu aja. Baik, terima kasih ya. Bentar saya juga. Terima kasih ya Bu Dona untuk remanya ya, luar biasa ya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan refleksi nih Ibu-ibu. Tadi udah dijelasin ya. Di Filipi 3 ayat berapa tadi? 10 ya. Mengenai kuasa kebangkitan, persekutuan, mengenal Dia, persekutuan dalam pemberitaan dan menjadi serupa dengan Dia. Nah, refleksinya begini ya. Jadi banyak sekali saya tulis. Banyak orang itu ingin kuasa Tuhan, ya, tetapi banyak dari kita tidak mau menjalani proses pembentukan Tuhan. Saya tuh suka lagu yang Tembus Aku, karena itu betul-betul lagu sangat reflektif ya, lagu yang reflektif. Karena sebenarnya sesungguhnya kita begitu gitu ya. Jadi banyak orang ingin kuasa Tuhan, tetapi tidak semua mau menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Nah, di sini Paulus mau menunjukkan bahwa mengenal Kristus itu berarti menerima baik kuasanya, juga proses pembentukannya. Nah, gitu ya. Nah, dari kita ini nih, maunya terima berkat, mencari berkat, tetapi menjadi dekat dan serupa dengan Kristus dalam segala keadaan itu kita masih, yaitu tadi ya, mau berproses ke sana kita itu masih susah. Ya, diri kita itu masih banyak sekali kedagingannya itu ya. Jadi tadi udah bagus, sudah diuraikan ya soal mengenal Dia, kuasa kebangkitan, persekutuan di dalam penderitaan dan menjadi serupa dengan Dia ya. Ini bagus, ini luar biasa ya.
tulisan Paulus ini ya. Tetapi itulah refleksinya untuk kita ya, supaya ketika kita ingin kuasa dari Tuhan, kita pun harus ingat, maukah kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan? Karena pembentukan yang Tuhan kasih itu tidak mulus kayak jalan tol, ya kan ya. Pasti ada saja ya, prosesnya itu banyak, yang nggak usah jauh-jauh lingkungan kita, mungkin kayak misalnya Bu Susi dengan suami ya. Di situ apa tadi proses yang harus kita hadapi kalau misalnya dikaitkan dengan Filipi 3 ayat 10 tadi. Kuasa kebangkitannya di mana apa? Kuasa Tuhan memberi hidup baru, lalu kita menang nih atas dosa. Sudahkah kita bisa menang terhadap diri kita sendiri ya gitu ya. Saya juga berproses ya dengan orang terdekat dulu deh, dengan suami, dengan anak ya. Itu masih terus proses pembentukan itu masih terus seperti itu ya. Jadi memang kita harus selaras. Kita mau Tuhan kasih aku kepekaan, Tuhan kasih aku ini itu tuh. Tapi ketika Tuhan bilang kamu mau nggak menjalani proses, nah itu kita harus siap ya. Jadi memang itulah ya yang salah satunya bahan refleksi kita untuk Filipi 3 ayat 10 ini ya. Itu aja ya. Ada lagi yang lain mau bagi Rema? Terima kasih Bu Dona ya, luar biasa. Jadi kita diingatkan untuk refleksi terhadap terhadap Filipi 3 ayat 10 ini. Baik, Bu Ati mau tambah silakan, atau Bu Linda, Bu Suti, Bu Kristina. Salam Bu Juli. Oh, Bu Mensi. Ya, Bu Mensi dulu, silakan Bu Mensi. Ya Bu, mungkin saya dapat di Filipi 4 ayat 8 itu Bu ya, kan mengingatkan kita, Paulus mengingatkan kita di sana. Coba saya baca ya, itu yang saya dapat Bu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu aja Bu yang saya dapat Bu. Silakan. Terima kasih Bu Ya, Juli. terima kasih Bu Mensi ya. Saya mau baca lagi ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Terima kasih Bu Mensi ya. Jadi artinya di sini kita itu diingatkan bahwa apa yang memenuhi pikiran kita dan mempengaruhi hati kita, perkataan kita dan tindakan kita itu tidak harus dipenuhi ya. Jadi misalnya kadang-kadang kan kita harus mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang membangun dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang isinya mungkin iri hati lah, pikiran negatif, kebencian, atau hal-hal yang merusak jiwa gitu ya. Kira-kira seperti itulah pesan daripada Filipi 4 ayat 8 ini ya. Jadi kita diminta untuk menjaga pikiran kita dan hati kita. Jadi harus hati-hati ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan tadi Bu Ati kalau nggak salah. Enggak. Oh, enggak. Nanti Bu Ati yang tutup doa ya. Bu Julia? Boleh. Bu Julia mau? Baik, Bu Julia atau Bu Kristina? Bu. Ya, sorry ya. Monggo Bu Kristina. Ya, baik Bu. Yang saya dapat dari pembelajaran firman pada hari ini, di sini kita mengenai Daud dan mengenai Rasul Paulus. Kalau saya boleh kasih temanya, tetap setia, bersyukur, dan mengandalkan Tuhan sampai akhir. Ayat kuncinya itu di dalam 2 Samuel 22 ayat 2. Dikatakan, Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Dan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bacaan ini kita melihat dalam perjalanan Daud menjelang masa pemerintahannya, Daud mengingat kembali kesetiaan Tuhan yang telah menolongnya melewati berbagai pergumulan, peperangan, kegagalan dan bahkan kesalahan.
Di sisi lain, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi mengajarkan bagaimana tetap bersukacita, berfokus kepada Kristus, dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan di tengah segala keadaan. Dalam bacaan ini, dua-duanya mengingatkan kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Kita masalah boleh datang, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan hingga kita boleh melewati setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ingatlah pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Di dalam 2 Samuel ayat 22, Daud menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dari musuh-musuhnya. Dan Daud tidak memegahkan kekuatannya sendiri. Ia sadar bahwa semua kemenangan yang terjadi karena pertolongan Tuhan. Seringkali kita hanya datang kepada Tuhan saat kita mengalami kesulitan. Tetapi kita lupa bersyukur ketika kita sudah membaik keadaan kita. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan mengingat bahwa berapa banyak doa yang telah Tuhan jawab. Berapa banyak air mata yang telah Tuhan hapus. Bahkan banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di setiap waktu musimnya ya, pada waktunya. Jadi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, hati kita akan dipenuhi oleh rasa ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam 2 Samuel ayat 24, Daud melakukan sensus terhadap rakyat Israel. Tindakan ini menunjukkan bahwa hatinya mulai mengandalkan jumlah pasukan dan kekuatan manusia. Akibatnya, Daud jatuh dalam dosa dan bangsa Israel mengalami penderitaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan, jabatan, dan kekayaan dalam kehidupan yang kita dapati dalam kehidupan kita tidak boleh menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Paulus berkata, "Aku menganggap semua rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku." Jadi di sini prestasi yang kita capai di dunia ini tidak akan pernah mampu memberikan keselamatan dan damai yang sejati. Marilah kita belajar untuk tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Dan kemudian tetap fokus kepada tujuan surgawi. Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Di dalam Filipi 3:13. Di sini Daud pernah jatuh dalam dosa. Namun ia tidak tinggal dalam kegagalan dan ia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan juga Paulus mengajarkan agar kita tidak terikat oleh masa lalu, baik kegagalan maupun kehidupan kita yang dulu jangan kita ingat lagi, maupun keberhasilan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah. Tetaplah melangkah bersama Tuhan. Sebab tujuan kita bukan hanya keberhasilan di dunia, tetapi kehidupan kekal bersama Kristus. Bersukacitalah dan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dunia ini penuh dengan tantangan yang dapat membuat hati gelisah. Namun firman Tuhan berkata pada malam ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah di dalam Filipi 4 tadi. Dan juga janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta mengucap syukur. Sukacita sejati tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada keyakinan. Apa yang Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Jadi tetaplah kita berpegang pada kendalinya Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, maka dengan sendirinya damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi rema yang kita ambil malam ini, ingatlah selalu pertolongan Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetaplah fokus kepada tujuan surgawi, dan bersukacitalah dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Karena Tuhan sudah menolong Raja Daud, dan Tuhan juga akan menolong dan menyertai kita pada hari ini. Apapun keadaan yang sedang kita alami, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab kasih dan pertolongannya tidak akan pernah berakhir. Demikian, terima kasih. Semoga Baik. bisa Terima kasih Amin, Ibu amin. Nina ya untuk remanya ya. Jadi untuk
tambahannya untuk ibu-ibu. Ini untuk kita nih yang paling gampang nih ya. Kita belajar dari Raja Daud dan Rasul Paulus. Dua-duanya orang besar ya. Tetapi Daud ketika dia berbuat salah, dia bertobat ya. Nah, Rasul Paulus dia adalah rasul yang besar, tetapi dia terus mengejar pengenalan dan dia selalu merasa bahwa dia itu belum sempurna ya. Itu adalah satu kerendahan hati. Nah, demikian juga kita ya. Kita itu bisa dipakai Tuhan ketika kita itu memiliki kerendahan hati dan memang kita itu punya keinginan hati terus bertumbuh. Nah, ini saya terus menanamkan ini yang mengatakan belajarlah rendah hati seperti padi. Semakin diisi, semakin berisi, semakin banyak, semakin merunduk gitu ya. Jadi jangan sombong karena kesombongan itu akhirnya yang akan membawa kita akhirnya jatuh juga ya ke dalam kubangan ya. Hati-hati dengan sombong. Kita sudah banyak baca mengenai kesombongan apa akibatnya. Nah, lalu soal kedewasaan rohani ya. Ini nih kita 12 orang sekarang nih ya. Saya juga pernah mengalami yang namanya kesombongan rohani. Tetapi saya berproses melalui firman Tuhan ini ya. Kesombongan rohani itu harus hati-hati ya. Kesombongan rohani itu bukan kedewasaan rohani. Nah, kalau kesombongan rohani itu selalu dia merasa bahwa saya paling benar dan kita tuh suka sekali menghakimi. Nah, itu harus hati-hati terhadap itu. Saya pernah mengalami itu gitu ya. Tetapi puji Tuhan bahwa itu semua sudah terlewati. Nah, bagaimana melewati itu? Ya itu tadi kita dari bayi yang dibentuk, kemudian kita berproses ya menjadi mungkin istilahnya kalau dari TK itu menjadi SMA gitu ya. Nah, dulu mungkin saya TK dalam rohani, jadi ngerasa sombong, ngerasa itu menghakimi, merasa paling benar ya. Tapi nggak apa-apa. Itu memang proses ya. Proses yang Tuhan mau kasih tunjuk bahwa itu tidak boleh seperti itu. Jadi kedewasaan rohani itu bukan merasa paling benar, tetapi kita menjadi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, itulah sebenarnya kedewasaan rohani itu ya. Kita siap untuk diproses dan kita siap untuk dibentuk. Ya, jadi ketika kita ada yang bilang, misalnya kayak suami saya tuh yang paling sering sebenarnya ngingetin saya, kamu tuh kok sombong sekali sih? Nah gitu, karena saya menghakimi, misalnya ya menghakimi gereja gitu ya. Sombong sekali sih, sok merasa benar gitu. Bahasanya kan to the point ya, nggak berbelit-belit, karena dengan istri sendiri gitu. Tapi sebenarnya saya marah, tapi kemudian saya baru sadar membaca, jadi firman itu impartasinya luar biasa ya. Saya nggak dikhotbahi sama siapa-siapa, tapi membaca firman itu seperti membawa kesadaran tersendiri. Dan memang ternyata firman ini memang firman Tuhan. Jadi Tuhanlah yang kemudian menegur dan membukakan segala sesuatunya gitu ya. Nah, firman akhirnya itu saya bisa seperti pedang. bermata Seperti pedang dua. bermata dua. Iya. Betul. Ya, jadi firman yang kita baca ini ketika saya sharing bukan hanya untuk ibu-ibu aja, tapi saya tuh sebenarnya juga sedang ngasih tahu saya gitu kan, mengingatkan saya kembali. Nah, jadi kita menjadi dewasa rohani itu intinya adalah kita mau dibentuk, kita mau diproses oleh Tuhan ya. Bukan berarti kita paling benar, hati-hati itu ya. Kalau udah paling benar namanya itu sombong rohani ya. Ada lagi yang mau sharing, Kalinda? Kalinda mau sharing kan? Oh, Bu Suti, silakan Bu Suti. Terima kasih Bu Joli. Tadi saya baca yang 2 Samuel 24. Tuhan mengingatkan saya mengambil keputusan. Kan Daud ini kan seperti tadi kata Ibu Kristina, dia mengandalkan pasukannya yang begitu banyak. Jadi dia pengen tahu apa. Tadi Tuhan ingatkan saya beberapa hari yang lalu. Saya sempat bergumul dan saya tuh sempat bilang sama Tuhan, saya takut, tapi bukan karena saya takut kayak seperti ketakutan kepada setan, bukan. Saya cuma takutnya saya tuh damai sejahtera. Kenapa? Saya tidak mau, takutnya saya mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan.
Itu saya sampai takut. Duh Tuhan, ini benar nggak yang saya ambil? Ini sesuai nggak dengan kehendak-Mu? Karena itu pergumulan saya. Dan pada saat pagi-pagi saya berdoa, tiba-tiba ada pikiran yang, apa ini benar nggak Tuhan? Saya sempat berbicara sama Bu Joli, tukar pikiran, bersharing. Bu Joli bilang kalau emang itu dari Tuhan, ambil gitu. Terus saya bergumul lagi sampai pada titiknya saya ngambil keputusan sambil saya bertanya, Tuhan, ini sesuai dengan yang Engkau mau nggak? Benar-benar yang Engkau mau nggak? Saya nggak mau, saya ngambil keputusan di luar Tuhan, saya hancur, saya nggak mau. Saya nggak mau kedua kali, ketiga kalinya. Tapi pada saat itu setelah saya berdoa, tiba-tiba teman saya pagi-pagi telepon mengabarkan sesuatu yang belum saya bisa bicara dulu di sini karena saya juga sampai kaget. Tuhan, emang saya siapa sampai dapat kado lagi dari Tuhan? Kado besar sekali. Bukannya saya sudah nggak memandang ke uangnya, ke bendanya, karena itu saya meninggal juga udah saya tinggal. Tapi saya bertanya, Tuhan siapa saya sampai saya dapat kado besar lagi dari Tuhan beberapa hari yang lalu. Kenapa Tuhan? Saya bukan siapa-siapa. Saya belum banyak bekerja buat Tuhan. Saya belum, fungsinya tuh belum 100% lah kerja mesinnya saya gitu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan beri lagi. Aduh, saya siapa Tuhan? Saya siapa? Saya bilang gitu. Saya sangat, gimana ya? Bersyukur ya bersyukur, berterima kasih. Tapi ya, maksudnya saya tuh udah nggak, apa ya, pemikiran saya, rencana ke depan saya udah bukan di uang dan harta. Tuhan udah nggak ke sana gitu. Udah ya pokoknya yang harta-harta gitu. Udah kalau memang saya ada ya saya bersyukur. Saya bisa makan udah saya bersyukur. Tuhan sediakan gitu. Enggak, tapi saya sampai bilang siapa saya Tuhan, Tuhan kasih sebesar ini lagi. Saya lagi nggak ngapa-ngapain loh. Saya nggak berbuat apa-apa yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Enggak. Karena saya sedang sakit, jadi masih terbatas gerakan saya. Tapi datang lagi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Malah ini lebih besar lagi dari yang kemarin. Kemarin saya bilang kan dapat transferan ya Bu Joli di sini. Ini lebih besar dari transferan itu. Sampai berapa kali lipat saya nggak tahu deh, kalau dilipatin belum saya hitung gitu. Tuhan, ini saya tuh siapa sampai aduh kok saya dapat lagi ya Tuhan, kok saya dapat melulu ya Tuhan gitu. Sampai saya kaget gitu. Apa baiknya saya sih bisa dapat segitu lagi? Nah, saya diingatkan sama Tuhan Yesus tentang Samuel 24 ini. Kalau saya salah mengambil keputusan, saya nggak mau. Saya mau dengan kehendak Tuhan, yang memang ini Tuhan mau, saya ambil. Tapi kalau Tuhan nggak mau, jangan saya ambil langkah ini. Saya nggak mau terjadi apa-apa. Karena kita tahu kalau kita mengambil langkah yang salah, nah itu seperti Daud, kita lihat sendiri kan hukumannya, itu kita mau hukuman dari Tuhan. Itu kan kita tidak mau. Makanya terus saya terima kasih sama Tuhan, dibuat berjaga-jaga, dibuat diingatkan untuk benar gak ini Tuhan. Saya bukannya takut karena seperti saya bilang kayak kita ngelihat setan gitu. Udah ngelihat setan mah udah itu mah enggak ya gitu. Tapi ini takutnya salah mengambil keputusan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan jalannya Tuhan yang saya ambil, tapi jalan lain. Sepertinya kita orang hebat, seperti kata Bu Joli tadi. Siapa kita?
Orang bukan kita yang melakukan dan bekerja, itu kan semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Terima kasih Bu Joli, itu aja. Masih mute. Mute. Ya, Jadi iya, mute. sudah diproses. Ini jangan-jangan lagi masa-masa menikmati berkat ini Bu Suti ya. Bertubi-tubi kayaknya ya. Syukuran ya Bu Suti. Bertubi-tubi berkatnya datang ini. Berarti kemarin prosesnya lancar-lancar aja nih ya. Wah. Ya. Oke, luar biasa ya Bu Suti ya. Tetap terus rendah hati ya, seperti yang kita terus pelajari sama-sama ya dari kisah Daud ya. Tetaplah seperti apapun berkat yang Tuhan beri, tetap kerendahan hati itu terus kita jaga. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Bu Linda ada mau sharing kah? Tak? Belum Bu Joli, baru asik baik. dengar. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu, ini luar biasa. Nanti Bu Ati doa tutup ya. Jadi saya inti sederhana daripada pembacaan kita di 2 Samuel 22, 23, 24, Filipi 3 dan 4 itu ya. Jadi mana tadi ya? Oh sebentar, tadi saya sudah catat. Sebentar. Nah ya, jadi ini ya. Jadi yang penting untuk kita atas 2 Samuel 22 sampai 24 dan Filipi 3 sampai 4 ya. Tuhan itu mencari hati yang bergantung kepadanya. Ya, Tuhan mencari hati yang bergantung kepadanya, bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan karena prestasinya yang luar biasa atau bahkan posisinya. Ya. Nah, ketika kita hidup berpusat kepada Tuhan, kita akan merasakan adanya kekuatan. Kita dapat merasakan bagaimana damai sejahtera Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan yang pasti, arah yang benar Tuhan berikan ketika kita menjalani hidup kita. Ya, tadi contohnya sudah disampaikan oleh Bu Suti, bagaimana ketika dalam berdoa dia menyerahkan keputusan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan sudah memberi jawaban yang terbaik untuk Ibu Suti. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Kita pungkasi pembacaan firman kita malam ini. Silakan Ibu Ati doa tutup. Udah foto Bu. Sudah saya foto tadi Bu. Emang PTM. Baik, silakan Bu Ati. Doa tutup. Baik, sebelumnya saya tambahkan untuk yang Filipi 4 ayat 7 dan siap. Boleh. Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki Allah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi proses tadi ya katanya untuk tidak hanya mau terima berkatnya, tapi menderitanya seperti Kristus. Nah itu apakah kita ada damai sejahtera ketika menderita? Tapi di sini dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dalam masalah apapun kita masih mempunyai damai sejahtera. Jadi pikiran kita, supaya kalau kita memang dipelihara hati dan pikiran dalam Kristus, makanya kita bisa berpikir seperti ayat 8, apa yang kita pikirkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi itulah damai sejahtera Allah yang luar biasa untuk kita semua. Itu aja yang saya dapat di momen yang terakhir. Yes. Nah, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa. Betapa indahnya, betapa luar biasanya firman-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Tuhan, kami bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, untuk malam hari ini kami bisa berkumpul seberapa yang ada pada kami. Engkau yang melawat kami, memberi rema, sehingga Tuhan, kami dapat bertumbuh di dalam Engkau dari hari ke hari. Kami punya roh yang menyala-nyala setiap kali kami membaca firman-Mu Tuhan, dan kami mendapatkan pengajaran, mendapatkan Tuhan nasihat, teguran,
Tuhan, karena benar firman-Mu adalah pedang bermata dua Tuhan, sehingga kami selalu dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah kami juga mempunyai kerendahan hati. Engkau mengajarkan kami untuk kami rendah hati. Tuhan, untuk kami mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Kami selalu, Tuhan, terhubung dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dari hari ke hari, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami begitu dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan, betapa kami mempunyai kepuasan Tuhan secara rohani. Oleh sebab itu kami bersyukur pada malam hari ini, bahwa benar Tuhan firman-Mu itu adalah sempurna Tuhan, bahwa Tuhan firman-Mu itu menjadi perisai bagi kami, menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami tidak tersandung. Sebab itu kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, dan kami belajar dari dua tokoh di Alkitab ini Tuhan, belajar dari Raja Daud dan juga dari Rasul Paulus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk semua yang hadir di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk mendengar juga kesaksian yang luar biasa. Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu juga Tuhan, dan lawatan-Mu senantiasa Tuhan turun atas kami, juga bagi Ibu Dona, Ibu Suti, Ibu Linda, Ibu Joli, Ibu Susi, Ibu Julia, Ibu Amelia, Bu Ance, Ibu Kristina, Ibu Mercy, dan hamba-Mu Tuhan. Kami sudah menerima segala sesuatu yang baik dari Engkau Tuhan. Kami boleh bercerita dari firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu adalah diri kami Tuhan. Engkau senantiasa membentuk kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar, tidak hanya untuk merenungkan, tapi kami menjadi pelaku firman. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Sebentar kami akan terpisah satu sama lain, tetapi biarlah kami senantiasa terhubung oleh Engkau Roh Kudus, sehingga pada malam hari ini kami boleh tidur dengan nyaman di dalam pelukan Bapa, dan kami bangun di pagi hari dengan kekuatan yang baru, dengan firman yang selalu tertanam di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan